Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berkah salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita yang insya Allah taat dan patuh terhadap ajarannya. Perkenalkan, nama saya Cucu Tresna Sumadi. Saya guru SMA Negeri 1 Ciniru, Kabupaten Kuningan, dan sudah mengabdi selama 24 tahun di SMA Negeri 1 Ciniru. Saya mengajar mata pelajaran BTIK dan biologi. Saya juga diberi tugas tambahan oleh sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Visi dan misi SMA Negeri 1 Ciniru. Visi sekolah yaitu berpengetahuan dan berkepribadian. Misi sekolah, terciptanya situasi belajar yang kondusif, peningkatan motivasi belajar siswa, terciptanya hasil lulusan yang tuntas kurikulum, peningkatan aktivitas siswa yang terarah dan mampu berkiprah di masyarakat, terwujudnya sekolah sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat budaya, dan sebagai sumber moral kepribadian, peningkatan nilai-nilai kehidupan warga sekolah. Visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Visi, terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, yaitu nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Misi pertama, membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara. Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, dan SMK juara. Kemudian misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara. Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, dan wirausaha juara. Misi kelima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara. Masalah tersulit yang pernah saya alami selama menjadi guru dan solusi untuk menyelesaikannya, yaitu karakter peserta didik yang beragam atau disebut juga dengan student habits. Kendala lain yaitu yang dialami oleh saya, yakni keberagaman karakteristik peserta didik. Keberagaman tersebut membuat saya kesulitan untuk menentukan model dan strategi pembelajaran yang dilakukan. Sebagai contoh misalnya, ada seorang peserta didik yang suka mencari perhatian guru dengan berkeliling kelas, ataupun sering mengacungkan tangan hanya sekedar ingin diperhatikan. Namun, ada juga peserta didik yang tulus belajar dan aktif dalam pembelajaran yang diberikan oleh saya. Hal lainnya lagi, ada seorang peserta didik yang termasuk ke dalam tipe introvert dan cenderung sendirian meskipun sebenarnya sudah terbiasa berinteraksi dengan teman sejawatnya atau rekan sekelasnya. Kemudian, ada juga tipe peserta didik yang teramat sangat menanggung beban, sehingga suka mengantuk di kelas dan hanya bangun ketika dipanggil namanya. Semua karakter ini harus dipahami satu persatu oleh saya. Namun di saat yang sama saya juga tidak akan selamanya bersama dengan kelas tersebut. Ada kelas lain yang harus diajar oleh saya sehingga proses pendalaman pada ragam karakter yang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sebab hal ini berkaitan dengan penentuan pemberian sikap guru pada jenis karakter peserta didik yang demikian. Kemudian solusinya yaitu saya sebagai guru harus lebih kreatif dan inovatif serta memiliki kompetensi yang baik. Untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru bisa terus belajar dan mengikuti pelatihan.
Untuk mengalihkan fokus peserta didik hingga hanya pada saya saja fokusnya ketika pembelajaran, saya mencoba membuat metode pembelajaran berdasarkan hasil riset para pakar pendidikan maupun melakukan modifikasi agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalnya, saya membuat video tentang pembelajaran yang menggunakan beragam warna menarik, contohnya di PowerPoint, kemudian bisa juga dengan penggunaan gambar dalam bentuk poster maupun flyer, bahkan menggunakan media belajar hasil karya saya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara.